Nomor 1, di soal tertulis sebagai berikut. Kita diminta menyederhanakan berapa hasilnya. Oke, kita coba lihat bahwa baik yang atas maupun yang bawah ini adalah bentuk-bentuk berpangkat. Khusus untuk yang atas ada 6, 3, dan 2. Yang bawah 18, 3, dan 2. Nah, kita coba arahkan angka 6 ke angka 3 dan 2. Kita peroleh 3 kali 2 pangkat 10 dikurang 3 pangkat 10, 2 pangkat 10 dikurang 1. Sementara yang bawah 18 dengan 3 dan 4 kita ubah menjadi 9 kali 2. 9-nya adalah 3 kuadrat. Kemudian bentuk yang dalam kurung bisa kita ubah jadi 3 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 min 3 pangkat 10, 2 pangkat 10 dikurang 1. Kemudian yang 3-nya 3 pangkat 2 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 10, 2 pangkat 5 plus 3 pangkat 10. Dari bentuk yang terakhir ini kita coba memfaktorkannya, bahwa di bagian depan 3 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 bisa kita tulis jadi 3 pangkat 10, 2 pangkat 10 seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada min 3 pangkat 10 minus. Jadi 3 pangkat 10 kita kalikan ke angka yang di sini harus min 1 min 1 dari 3 pangkat 10. Otomatis di sini min 1. Kemudian kita lihat di sini plus 2 pangkat 10, otomatis di sini plus 1. Dan kalau kita cek plus 1 kali min 1 itu sama dengan min 1 angka yang di belakangnya. Nah, ini bagian yang atas. Sekarang bagian yang bawah 3 pangkat 10, 2 pangkat 5 Maka kita tulis seperti tadi 3 pangkat 10, 2 pangkat 5. Kemudian di sini kita lihat plus 3 pangkat 10. Maka 3 pangkat 10 kita kalikan ke angka yang di sini kita tempatkan angka plus 1 supaya sesuai dengan ini. Yang ini 2 pangkat 5, maka ini pun plus 1 kali kemari 2 pangkat 5. Dan 1 kali 1 itu sama dengan 1. Dari hasil pemfaktoran ini terlihat bahwa atas dan bawah ada bentuk yang sama yang bisa kita coret, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana, yaitu atasnya 2 pangkat 10 kurang 1, bawahnya 2 pangkat 5 plus 1. Dan 2 pangkat 10 dengan 2 pangkat 5 memiliki keterhubungan bahwa 2 pangkat 10 adalah 2 pangkat 5 kuadrat dikurang 1 yang bisa kita tulis jadi 1 kuadrat. Nah, yang terakhir kuadrat dikurang kuadrat dapat kita ubah jadi 2 pangkat 5 plus 1, 2 pangkat 5 min 1 yang dibagi dengan 2 pangkat 5 plus 1. Bentuk ini pun atas dan bawahnya ada yang bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah 2 pangkat 5 yaitu 32 dikurang 1, sehingga hasil akhirnya adalah 31 sesuai dengan pilihan jawaban yang B. Nomor 2 diberikan 2 buah persamaan dalam bentuk X dan Y. Yang pertama bentuk linier dalam X dan Y, yang kedua dikombinasikan dengan bentuk logaritma. Nah, yang tanyakan Y log X, otomatis kita cari berapa Y-nya, berapa X-nya. Nah, caranya persamaan yang kedua mungkin kita coba modifikasi supaya menjadi bentuk yang sederhana. Terlihat bahwa 8 log 36, 8 dapat kita ubah jadi 2 pangkat 3. Sementara 36 adalah 6 pangkat 2. Nah, pangkat pada bilangan pokok dan pangkat pada numerus itu bisa kita turunkan ke depan sebagai berikut. 2 di sini menjadi pengali, sementara 3 menjadi pembagi.
dari bentuk log 2 dikali 2 log 6. Nah, ini bisa kita coret ya, saling meniadakan, hasilnya jadi 1. Kemudian kita peroleh 10 log 2 kali 2 log 6. Karena ini sama, ini bisa kita gabung menjadi log 6 saja. Sehingga ruas kiri log X plus Y, ruas kanannya log 6. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa X plus Y sama dengan 6. Nah, dari dua persamaan linear berikut, otomatis ya, X dan Y-nya dapat kita peroleh dengan sangat mudah ya. Bahwa kalau kita kurangkan langsung, Y-nya habis, 2X kurang X jadi X, 8 kurang 6 jadi 2. X-nya 2 tambah berapa jadi 6? Tentu Y-nya 4. Sehingga nilai yang ditanyakan bisa kita peroleh sebagai 4 log 2. 2 pangkat 2 log 2. Sekali lagi, 2 yang ada di sini turun ke depan menjadi pembagi. 2 log 2 nilainya 1, jadi hasil akhirnya adalah setengah. Seperti pilihan jawaban yang B. Nomor 3 ya. Nomor 3 soal yang agak unik ya. Jadi modelnya sebagai berikut ya. Ada 2 orang, Ade dan Boy, sama-sama mengerjakan persamaan kuadrat berikut ya. Nah, Ade ya, dengan Boy ini karena ketidaktelitiannya mendapatkan akar yang berbeda ya. Terlihat bahwa Ade ya, ternyata mendapatkan hasil akar-akarnya 4 dan 5 ya. Sementara Boy ya, mendapatkan akar-akar 11 dan 10. Mengapa demikian? Kita coba lihat lagi kalimat soalnya. Ade salah menyalin koefisien X. Jadi koefisien X-nya salah, A-nya salah ya. Ya, dikatakan hanya koefisien X-nya yang salah, berarti B-nya benar. Sementara kita tahu B ya berhubungan dengan penjumlahan ya, B berhubungan dengan penjumlahan akar, bahwa akar kali akar sama dengan C per A. C-nya adalah B, A-nya adalah 1. Jadi dengan demikian B per 1. Jadi kita peroleh bahwa B adalah 20. Sementara Boy ya, Boy salah menyalin konstantanya, jadi B-nya yang salah, sementara depannya benar ya. Nah, yang depan ini berhubungan dengan penjumlahan akar. Jadi 11 dan 10 kita jumlahkan, hasilnya adalah koefisien X dibagi koefisien X kuadrat ya. Jadi minus A dibagi 1, min A. Sehingga kita peroleh min A-nya sama dengan 21 atau A-nya adalah min 21. Sehingga dengan demikian persamaan kuadrat ini berubah menjadi X kuadrat plus AX, A-nya min 21. Ditambah B, B-nya 20. Jadi ini persamaan kuadrat yang sebenarnya. Yang akar-akarnya bisa kita cari dengan memfaktorkan ya. Yaitu ya, X min 1, X min 20. Akarnya adalah 1 dan 20. Yang ditanyakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut berarti 1 dan 20 seperti pilihan jawaban yang E. Nomor 4 ya, pertaksamaan pecahan ya. Nah, di sini atas dan bawahnya divariasi antara bentuk kuadrat dengan bentuk linear ya. Intinya ya, karena luas kanan sudah 0, maka pertaksamaannya ya sudah lebih mudah ya, dibandingkan bila luas kanannya tidak 0. Nah, tinggal ya, kita coba faktorkan bagian yang ada di luas kiri ya. Oke, X min 2 sudah bentuk linear, jadi tidak masalah ya. Yang bagian bawah ya, bisa kita faktorkan menjadi ya, ini min 1, min 6, berarti min 3 plus 2.
Nah, satu bentuk lagi yaitu x kuadrat min 3x plus 4. Nah, kalau diteliti ya dengan seksama, ini tidak akan bisa difaktorkan. Ya, kalau ada yang dapat faktornya, berarti cek lagi, salah. Nah, kalau sulit memfaktorkan atau katakanlah tidak bisa difaktorkan, kita hitung diskriminannya. Ya, diskriminan adalah b kuadrat min 4ac. Kita hitung, min 3 kita kuadratkan jadi 9, min 4 kali A kali C, kali 1 kali 4, jadi 16. Kita peroleh hasil minus, ya, tepatnya min 7. Angkanya tidak penting, yang terpenting bahwa diskriminannya negatif. Sehingga nanti akan menghasilkan bentuk definite. Definite apa? Kita lihat koefisien X kuadrat yang kita sebut dengan A. Koefisien X kuadratnya 1, positif. Sehingga bentuk yang ini menjadi bentuk yang definite karena D-nya negatif. Ya. Definite apa? Tinggal kita lihat A-nya. Karena A-nya positif, maka bentuk tersebut adalah bentuk yang definite positif. Bentuk yang definite positif. Nah, terhadap bentuk definite positif, maka tinggal diabaikan saja, hilangkan dari bentuk soal tanpa merubah tanda. Nah, bedanya kalau definite negatif, kita hilangkan, tandanya harus kita rubah. Sehingga ya, bentuk pertaksamaannya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Penyelesaiannya ya, kita gunakan bantuan garis bilangan berikut. Ya, dengan pembatasnya adalah angka-angka berikut 2, 3, dan min 2. 2, 3, dan min 2. Garis bilangan ini terbagi menjadi 4 bagian. Kita tentukan salah satunya, kita tes menggunakan angka sembarang. Ya. Contoh misalnya, kita tes dengan X sama dengan 0. 0 kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 0 dikurang 2 minus 0 dikurang 3 minus 0 ditambah 2 plus. Bentuk ini hasil akhirnya adalah min dibagi minus, jadi plus. Dan kita tahu X sama dengan 0 adanya di sini. Maka bagian ini akan bernilai plus. Plus. Ini sebagai patokan, lainnya mengikuti. Min, plus. Kembali ke soal bahwa yang diminta adalah bentuk yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti daerah yang bernilai positif. Kita tandai daerah yang bernilai positif. Maka kita peroleh interval sebagai berikut. Dari min 2 sampai 2 atau lebih dari 3. Jadi X-nya terletak di antara min 2 sampai 2 atau lebih dari 3. Ya. Jadi jawabannya terdapat pada pilihan yang E. Nomor 5, ya, diketahui fungsi kuadrat berikut, ya, yang fx-nya dikatakan pada soal lebih besar sama dengan 10. Kemudian ada keterangan f4 sama dengan 10. Bila A adalah titik puncak dari parabola, B titik potong parabola dengan sumbu Y, 0 adalah pusat koordinat 0,0. Nah, ditanyakan luas segitiga OAB. Luas segitiga OAB. Baik, kita coba lihat bahwa fx lebih besar sama dengan 10. Itu artinya ya, parabola ini ya, kalau kita buat sketsa berikut ya, sumbu X, sumbu Y, fx lebih besar sama dengan 10, maka kita ambil nilai Y sama dengan 10 ya, maka parabolanya akan ada di atas garis ini ya. Ini Y atau fx sama dengan 10. Jadi parabolanya akan ada di atas ya. Nah, kemudian f4 sama dengan 10. Ada X yang bernilai 4, katakanlah di sini nilainya 10. Nah, parabolanya ada di atas garis dan melalui titik ini. Otomatis parabolanya bisa kita buat sketsa seperti berikut. Jadi, ya, terbuka ke atas dan memiliki titik puncak di 4,10. Otomatis titik puncaknya udah langsung kita tahu, yaitu 4,10. Nah,
Berikutnya, ya, B adalah titik potong parabola dengan sumbu Y. B titik potong parabola dengan sumbu Y. Nah, kita cari C-nya dulu, ya. Karena B titik potong dengan sumbu Y, otomatis koordinatnya adalah 0,C, ya. 0,C. Nah, bagaimana mencari C-nya? Ya, kita bisa gunakan ya 4,10 sebagai titik puncak, ya. Bahwa parabola ini puncaknya 4,10, sehingga ya puncak 4,10, maka persamaannya adalah Y kurang 10 X dikurang 4 kuadrat. Tinggal A-nya. Nah, karena koefisien X kuadrat ini 1, maka otomatis di sini A-nya adalah 1. Jadi Y sama dengan ya, X kuadrat min ya, 8X plus 16 ditambah 10. Jadi inilah C-nya. C-nya 0,26. Nah, kembali ke soal bahwa yang ditanyakan luas segitiga OAB kira-kira bisa kita buat seperti berikut. Bahwa O-nya adalah 0,0 ya, 0,0 ya. A-nya adalah 4,10 di titik ini. Nah, ini adalah A-nya dan B-nya adalah 0,26 di sini. Nah, yang ditanyakan adalah luas segitiga OAB. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Dan bisa kita anggap ini alasnya 26, ini tingginya 4 satuan. Ya. 26 bagi 2, 13 kali 4, 52 satuan. Ya. Jawabannya B. Nomor 6. Diketahui matriks yang bentuknya sebagai berikut, ya. Ini matriks berukuran 2 kali 3, ya. Yang ditanyakan adalah A dikali dengan A transpos yang diinverskan. Nah, pertama kita cari lebih dulu nilai A kali A transpos, ya. Matriks A kita kali dengan matriks A transpos. A transpos diperoleh dari matriks A dengan cara ya, ubah baris menjadi kolom. Contoh, ini baris pertama, ubah jadi kolom pertama. Jadi kita tuliskan ke bawah. Baris kedua, ubah jadi kolom kedua. Kita kalikan kedua matriks ini, ya, yaitu dengan mengalikan baris dengan kolomnya. Ya. Lihat, 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 0 kali 0. Jadi kita peroleh 1 tambah 4 tambah 0. Jadi 5. Berikutnya 0 ditambah 2 ditambah 0. 2. 0 tambah 2 tambah 0. 2. 0 tambah 1 tambah 0. 1. Nah, kita peroleh matriks yang diinginkan. Sementara yang ditanyakan adalah A kali A transpos inverse. Maka ini tinggal kita inversikan. Seper ya, determinannya 5 dikurang 4 alias 1 ya. Kemudian diagonal utamanya ditukar letaknya, diagonal yang lain dikali minus ya. Per 1 abaikan saja sehingga hasilnya adalah tetap matriks berikut 1 min 2 min 2 5 ya. Terdapat pada pilihan jawaban yang C. Nomor 7 ya, diberikan 3 buah persamaan ya, kombinasi nilai A, B, C, dan yang ditanyakan adalah A kali B kali C. Lihat bentuknya perkalian ya. Ada banyak kemungkinan ya, di antaranya barangkali ya, karena yang diminta adalah perkalian, kita coba saja kalikan semuanya. Yang di kiri kita kalikan sesama dengan yang di kiri, jadi 2AB gitu, kita kali dengan BC, kita kali dengan 3AC. Hasilnya ya kita samakan dengan perkalian yang ada di luas kanan. 3C ya, kita kali dengan 6A, kita
kita kali dengan 8B. Nah, variabel atau angka yang sama di kiri maupun di kanan kita bisa coret. Katakanlah ini ada A dengan A, habis. Kemudian ada B dengan B, coret. Ada C dengan C, kita hapus. Angka yang ada di sini ada 3 kali 2 jadi 6, coret dengan 6. Nah, yang tersisa adalah A kali B kali C di ruas kiri. Sementara di ruas kanan adalah 3 kali 8 atau 24. Begitu. Seperti tertulis pada pilihan jawaban yang D. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya soal nomor 8, diketahui sebuah fungsi ditanyakan f aksen 2, turunan dari fungsi tadi yang x-nya diganti dengan 2. Nah, caranya kita coba turunkan fungsi berikut. Supaya lebih mudah menurunkan, fungsi ini kita ubah dulu menjadi bentuk lain yang lebih mudah untuk diturunkan. Kita peroleh bahwa ini adalah bentuk A ditambah B kurung kuadrat. Maka depan dan belakangnya kita kuadratkan. 2x kita kuadratkan jadi 4x kuadrat plus seper 2x kita kuadratkan, kita peroleh seper 4x kuadrat plus, jangan lupa plus 2 kali depan kali belakang, 2 kali depan kali belakang, dan ini saling menghilangkan. Nah, fungsinya bisa kita ubah menjadi ini seperempat, x pangkat 2 nya naikkan ke atas, ditambah dengan 2. Turunannya ini akan sangat mudah dibandingkan fungsi awal tadi, yaitu 4x kuadrat jadi 8x. Kemudian min 2 ini kita turunkan, min 2 kali seperempat jadi min setengah, x pangkat min 2 jadi pangkat min 3. Nah, sekarang kita tinggal mengganti x-nya dengan 2. Kita peroleh 8 kali 2 min setengah dikali 2 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 16 dikurang 2 pangkat min 3 itu seper 8. Jadi seper 16. Kita samakan pembaginya 16 Maka ini adalah 16 kali 16 begitu. 16 kuadrat kurang 1 bisa kita hitung dengan cara yang mudah, yaitu 16 tambah 1 17, 16 kurang 1 15. Jadi 17 kali 15 15 kali 16 itu 8 kali 30 240, kita tambah dengan 15 255. Sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Nomor 9, X dan Y adalah bilangan real yang memenuhi bentuk berikut. Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimum dari bentuk ini. Nilai minimum dari bentuk yang diberikan. Baik, untuk mencari nilai minimum dari bentuk ini, kita asumsikan aja ini adalah sebagai suatu fungsi dari f. F sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 2xy plus 8x min 8y plus 4. Nah, kalau kita cermati 3 suku yang paling depan ini bisa kita ubah jadi x min y kuadrat. Sementara 2 suku berikutnya angka 8-nya kita keluarkan ditambah dengan konstantanya 4. Nah, f-nya adalah fungsi dari bentuk berikut. Untuk memudahkan mencari nilai minimumnya, ini karena sama, kita anggap aja atau kita ganti dengan satu variabel pengganti, sebut misalnya z. Jadi ini z kuadrat plus 8, z plus 4. Solusi maksimum minimum caranya turunkan saja. Jadi 2z
plus 8 samakan dengan 0. Kita peroleh Z-nya sama dengan min 4. Nah, ini apakah maksimum minimum? Sangat mudah kita lihat bahwa ini fungsi kuadrat dengan koefisien Z kuadrat yang positif akan berbentuk parabola terbuka ke atas memiliki nilai minimum. Nah, berapa nilai minimumnya? Nilai minimumnya tentu ya F dari min 4. F dari min 4. Jadi Z-nya kita ganti dengan min 4. Min 4 kuadrat 16 dikurang 8 kali min 4 32 ditambah dengan 4. Kita peroleh hasil minus 12. Nomor 10. Dari soal kita bisa ambil kesimpulan ya, rata-rata gaji seluruh karyawan 3 juta. Rata-rata gaji karyawan prianya saja 3.200.000 dan yang wanita 2.850.000 rupiah. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah perbandingan pegawai pria dengan pegawai wanita. Berapa perbandingan jumlahnya? Baik, kita andaikan aja jumlah pegawai prianya adalah B, wanitanya adalah W. Jadi yang ditanyakan B berbanding W. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus rata-rata sigma F kali X per N. X bar di sini adalah rata-rata seluruhnya, yaitu 3 juta rupiah, ya, 3 juta sama dengan sigma F kali X. Ya. Kita ambil yang pria 3,2 juta, jumlahnya adalah P, jadi 3,2 juta P ditambah yang wanita 2,85 W dibagi dengan N jumlah karyawan seluruhnya, yaitu P tambah W. Supaya gampang, ya, satuan jutanya kita coret sehingga kita peroleh persamaan yang bentuknya sebagai berikut, yaitu 3P plus 3W sama dengan 3,2P ditambah 2,85W. P-nya pindahkan ke kanan diperoleh 0,2P, W-nya pindahkan ke kiri diperoleh 0,15W. Kalau kita kali 100, ya, ruas kanannya menjadi 20B, ruas kirinya menjadi 15W. Nah, kita bisa peroleh perbandingan P berbanding W sebagai 15 berbanding 20 atau 3/4 sama dengan pilihan D. Nomor 11, soal tentang limit. Nah, ditanyakan limit berikut hasilnya berapa. Kalau kita masukkan X yang didekati, ya, ini akan menjadi tak hingga, ini pun tak hingga dikurang tak hingga. Suatu bentuk tak tentu yang harus kita cari nilai pendekatannya. Nah, cara yang termudah untuk soal berikut adalah dengan mengganti bentuk seper X dan seper X kuadrat, seper X dan seper X kuadrat dengan bentuk berikut. Jadi seper X-nya kita andaikan P. Dengan demikian, seper X kuadratnya akan sama dengan P kuadrat. Kemudian, karena X-nya mendekati 0, maka ya, lihat bahwa P sama dengan seper X. Saat X-nya mendekati 0, 1 dibagi 0 mendekati tak hingga. Jadi P-nya mendekati tak hingga. Dengan demikian, soal yang harusnya kita kerjakan dapat kita ubah bentuk ini menjadi bentuk lain yang sama nilainya, yaitu limit P mendekati tak hingga. Ya, ini kita ubah jadi akar 9-nya tetap plus 5 kali seper X, berarti 5 kali P ditambah 4 dibagi X kuadrat, berarti seper X kuadratnya P kuadrat, jadi 4P kuadrat dikurang 9 min 3 seper X, jadi 3P plus 4P kuadrat. Bentuk yang terakhir kita ubah sedikit, ya. Bentuk kuadratnya kita tulis di depan 4P kuadrat plus 5P plus 9, 4P kuadrat min 3P plus 9. Terlihat bahwa koefisien P kuadratnya sama.
Karena sama, maka limit ini dapat kita kerjakan dengan cara berikut, yaitu titik-titik kita kurang dengan titik-titik per 2 akar titik-titik. Nah, kita cari angkanya. Angkanya bila bentuknya sudah seperti ini, maka yang depan adalah koefisien P, yaitu 5. Ini koefisien P kuadrat yang bagian belakang, min 3. Sementara pembaginya adalah akar dari koefisien P kuadrat, yaitu 4. Oke, kita peroleh hasil 5 ditambah 3, 8. Akar 4 kali 2, jadi 4. 8 dibagi 4, nilainya adalah 2. Nah, hasil ini jawabannya adalah yang B, sesuai dengan pilihannya B. Nomor selanjutnya, nomor 12. Perhatikan kalimat soalnya. Menggunakan angka berikut, ya, jadi 0, 1, 2, 3 sampai 9, seluruhnya ada 10 angka ya. Dibuat bilangan yang terdiri dari tepat 3 angka, ya, 3 angka. 3 angka. Nah, kemudian ya, yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang habis dibagi, hati-hati nih, habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Nah, caranya ya, karena barangkali ya persyaratan dibagi 4 ya, nggak ada cara lain kecuali kelipatan 4. Maka soal ini akan lebih gampang kalau kita selesaikan menggunakan deret, yaitu ya sebagai berikut. Bilangan pertama yang terdiri dari 3 angka menggunakan angka berikut yang habis dibagi 4 adalah 100. Berikutnya adalah 104, 108 dan seterusnya. Sampai yang paling besar adalah ya, ingat 3 angka. Kalau 1000 itu 4 angka. 1000 persis habis dibagi 4, yaitu 250. Maka sebelum angka 1000 kita peroleh angka 996. Nah, kita tinggal menghitung. Ini semuanya ada berapa banyak nih? N-nya ada berapa? Kalau kita asumsikan ini U1, U2, U3 sampai UN. Nah, caranya ya pakai aja rumus UN. A plus M-1 B. Suku KN-nya adalah 996. Suku awalnya adalah 100. N yang mau kita cari dan bedanya adalah 4. Bedanya adalah 4. Sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. 100 dikurang 4, 96 plus 4N sama dengan 996. Coret 96-nya. Kita peroleh 4N sama dengan 900. Ayo kita hitung bersama-sama. Maka N-nya adalah 900 bagi 4. Berapa? 225. Oke, kalau kita cocokkan pilihan jawabannya yang B. Nomor 13. Oke. Kita diberikan bentuk sebagai berikut bahwa X plus Y plus Z sama dengan 12. X, Y, Z-nya katanya ketiganya ini bilangan asli. Bilangan asli. Ingat asli. Jadi jangan cari yang palsu ya. Nah, bilangan asli kita tahu mulai dari 1. Maka yang sederhana tentunya ini pasti 1 plus 1 plus 10. Hasilnya adalah 12. Kemudian bisa kita ganti dengan 2. Ini berkurang 1, 9. Saat kita ganti ini dengan 3, ini akan berkurang jadi 8. Begitu seterusnya. Saat terakhirnya tentu di sini 10 plus 1, jumlahnya 12. Nah, kalau kita lihat ini akan ada 10 bilangan ya, atau 10 pasang. 10 pasang nilai X, Y, Z yang memenuhi. Dengan cara yang sama ya, sekarang kita ganti angka satunya menjadi angka 2 ya. Perhatikan 2 tambah 1 ditambah 9 sama dengan 12. Kemudian satunya kita ubah jadi 2.
ini jadi 8. Ya, 2-nya ubah jadi 3, ini jadi 7. Begitu seterusnya, maka nanti kita peroleh 2 ditambah 9 ditambah 1. Nah, kita lihat ya. Kalau tadi 1, 2, 3 sampai 10 ada 10 pasang. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4 sampai 9. Berarti akan ada berapa pasang? 9 pasang. Begitu seterusnya, maka nanti jumlah pasangan seluruhnya adalah 10 ditambah 9 ditambah 8 terus sampai 1. Yang ini adalah merupakan deret aritmatik yang terdiri dari 10 suku. Jumlahnya adalah 10 per 2, suku awal ditambah suku terakhir. Jadi 5 kali 11 sama dengan 50. Oke, nomor berikutnya 14 tentang peluang ya. Di kalimat soal dikatakan dalam sebuah kantong terdapat 12 buah kelereng yang terdiri dari 5 yang berwarna merah. Kalau 5 merah, sisanya berarti tinggal 7. Ya. Dikatakan sisanya 7 berwarna hijau. Ya. Jadi ada 5 merah dan 7 hijau. Nah, kemudian dari ke-12 kelereng tersebut diambil 6 kelereng sekaligus. Ini diambil 6 sekaligus. Ditanyakan berapakah peluang bila 6 yang terambil ini terdiri dari 1 merah dan 5 hijau. Nah, peluang adalah perbandingan dari yang diinginkan dibagi dengan semua yang mungkin. Lihat bahwa yang diinginkan adalah 1 merah. Cara mendapatkan 1 merah dari 5 merah adalah 5 kombinasi 1. Sementara cara mendapatkan 5 hijau dari 7 hijau adalah 7 kombinasi 5. Dan ini kita kalikan. Kita bagi dengan semua yang mungkin, yaitu mengambil 6 dari 12. 6 dari 12 berarti 12 C6. Nah, tinggal kita berhitung angka-angka berikut. Perhatikan 5C1 ya, di sini ini sama dengan 5 ya, mudah. 7C5 adalah 7 faktorial dibagi 5 dikurang 7 dikurang 5 2 faktorial dibagi 5 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial 2 kali 1 5 faktorial. Ini coret. Ini habis di sisa 3 sehingga 7 kali 3. Nah, 12C6 ini lumayan panjang. 12 faktorial 12 kali 11 kali 10 kali 9 8 7 6 faktorial. Kita bagi dengan 12 kurang 6 6 faktorial dibagi lagi dengan 6 faktorial 6 5 4 3, 2, 1. Kita coret-coret. Ini habis. Kemudian 2 dengan 6 kita coret ke 12. Kemudian 9 kita coret dengan 3 ya. 9 dengan 3 sisa 3. Kemudian 5 dengan 4 ya. 5 dengan 4-nya kita coret. 5-nya kemari, sisa 2 ya. 2-nya kita coret, sisa 2, sisanya 4. Sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. 5C1 nilainya 5. 7C5 nilainya 7 kali 3. Sementara 12C6 nilainya adalah 11. Kemudian 3, 4 dan satu lagi 7. Nah, tinggal kita coba coret lagi. Ini ke sini habis, ini ke sini habis, yang tersisa 5/44. Sesuai pilihan jawaban yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 15 ya. Ya, soal ini dibantu oleh gambar yang terlihat sebagai berikut. Ada luas yang diarsir. Nah, kalau kita lihat keterangan pada soal, ya,
bahwa luas yang diarsir dikatakan 20% dari persegi ABCD. Ya. Kemudian luas yang diarsir, ya, luas yang diarsir kalau terhadap PQRS, ya, terhadap PQRS adalah 50%-nya. Ya. Jadi yang ini setengahnya, kalau ini berapa? Seperlimanya. Nah, karena yang ditanyakan perbandingan PQ berbanding QR, ini PQ dan ini QR, yang paling gampang untuk soal ini, ya, kita ambil saja angka yang mudah untuk berhitung. Ya. Menggenapkan angka 100%, ya, andaikan saja bahwa persegi ABCD ini adalah 10 kali 10. Ya. Jadi ini panjangnya 10, ini pun panjangnya 10, sehingga totalnya adalah 100. Nah, luas yang diarsir adalah 20% dari 100. Ya. Kalau kita coret, berarti luasnya adalah 20 satuan. Karena luas yang diarsir adalah 20 satuan, sementara kita tahu ini panjangnya 10, maka otomatis ini panjangnya adalah 10 kali angka yang hasilnya 20. Berarti ini 2 satuan. Jadi panjang QR-nya sudah kita tahu 2 satuan. Nah, tinggal kita mencari PQ. Berapa panjang PQ? Terlihat bahwa luas yang diarsir itu 50% dari luas PQRS. Luas yang diarsir adalah 50% dari PQRS. Jadi kalau luas yang diarsir tadi kita ambil 20, maka yang ini adalah 50% kali luas PQRS. PQRS-nya tentunya harus, ya, oke, kita ambil 40, karena perhatikan coret 2, 5 kali 4 pasti 20. Jadi kita bisa pastikan PQRS luasnya adalah 40. Nah, karena ini 2 satuan, ya. Oke, saya tulis di sini luas PQRS adalah 40. Luas PQRS adalah PQ dikali QR sama dengan 40. PQ yang mau dicari QR-nya 2 sama dengan 40. Dengan demikian berapa panjang PQ-nya? Yuk kita hitung. 2 kali berapa jadi 40? Tentu 20. Nah, kita tinggal bagi. 20 bagi 2 sama dengan 10. Kita cocokkan dengan pilihan jawaban, yaitu pilihan yang D. Ya, nomor 16, ya, soal tentang program linier, ya. Yang diminta adalah nilai minimum dari fungsi sasaran berikut dengan persyaratan yang diberikan. Syarat terakhir ini berarti, ya, daerah himpunan penyelesaiannya terletak di kuadran pertama, ada di sini. Persyaratan yang pertama, eksklusi lebih besar dari 4, ya. Menghasilkan garis dengan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut, ya. Kalau kita tes dengan 0,0, 0 tambah 0, hasilnya 0 tidak lebih dari 4. Jadi bukan ke arah titik pusat, ke arah yang sebaliknya, ya. Jadi daerahnya ke atas, ya. Kemudian syarat kedua yang warnanya biru, ya. Kalau X-nya 0 maka Y-nya adalah 4. Sebaliknya kalau Y-nya 0 maka min X sama dengan 20, X-nya min 20. Daerahnya kita tes lagi dengan 0,0, 0 kurang 0 kurang dari 20. Benar, berarti ke arah titik tersebut, ke bawah. Masih ada satu syarat yang belum kita masukkan, Y sama dengan X. Y sama dengan X adalah garis yang mulai 0,0. Kalau X-nya 4, Y-nya juga 4 melalui titik ini, maka ini garisnya. Ini garis Y sama dengan X. Y lebih dari X, daerahnya ke atas. Nah, kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya sebagai berikut, seperti yang saya arsir. Nah, kita sebut aja bahwa daerah arsiran ini adalah daerah yang diarsirnya adalah daerah yang berbentuk segitiga. Kita sebut saja segitiganya adalah segitiga ABC. Nah, untuk menentukan nilai minimum dari fungsi sasaran, ya, saya tulis ulang fungsi sasarannya yaitu 2X plus 3Y.
Kita tentukan koordinat titik sudutnya A, B, C. Titik A sudah pasti 0,4, titik B-nya belum. Bahwa B adalah perpotongan garis yang merah dengan yang hitam, merah dengan hitam. Lihat, Y sama dengan X. Kalau Y-nya saya ganti dengan X, 2X sama dengan 4, otomatis X-nya adalah 2. Jadi 2,2. Ingat ya, ada pada Y sama dengan X, Y-nya sama dengan X. Berikutnya titik C, ya, juga pada garis Y sama dengan X dan garis yang biru. Ya, yang biru dengan yang merah. Ya. Kita ganti X-nya dengan Y. 5Y kurang Y. 4Y sama dengan 20. Y-nya adalah 5. Y-nya 5. Otomatis X-nya pun 5. Nah, koordinat ini kita masukkan ke dalam X dan Y secara tepat. 0 masukkan ke X, ya. 4-nya masukkan ke Y. Kita peroleh hasil sebagai berikut, ya. Ini 4 ditambah 6 jadi 10. Yang ini 10 tambah 15 jadi 25. Dari ketiganya jelas terlihat bahwa 10 adalah nilai yang terkecil. Jadi dengan demikian nilai minimumnya adalah 10. Seperti pilihan jawaban yang A. Ya, nomor selanjutnya 17 ya. Ada dua persamaan. Yang pertama dalam bentuk trigonometri, yang kedua dalam bentuk kuadrat seperti berikut ya. Kita bisa pastikan bahwa ini adalah persamaan lingkaran ya, yang jari-jarinya akan 5. Karena ada persamaan berarti berbentuk daerah di dalam lingkaran ya. Singkat saja barangkali bahwa ini adalah lingkaran dengan jari-jari akar 5 ya. Nah, titik-titik yang ada di dalamnya adalah titik-titik berikut ya. Titik-titik yang ada di dalamnya adalah titik-titik berikut. Kalau kita masukkan yang lainnya ya, selain titik-titik berikut ya, nilainya sudah ada di luar lingkaran. Di dalam lingkaran ini seluruhnya ada 13 buah titik ya. 5 tambah 6 tambah 2 ya. Jadi semuanya ada 13 buah titik. 13 buah titik. Nah, kemudian XY tadi juga harus memenuhi persamaan berikut. Perhatikan bahwa masing-masingnya adalah pangkat 4, pangkat genap. Pangkat genap nilainya pasti kalau tidak positif 0. Kalau tidak positif 0. Nah, karena penjumlahan keduanya ya, harus 0, maka kita bisa pastikan masing-masingnya harus bernilai 0. Masing-masingnya harus bernilai 0, baik tangan pangkat 4 maupun sin pangkat 4. Tangan pangkat 4 bernilai 0 ya. Kita lihat X-nya katanya bilangan bulat. Nah, karena di sini pengalinya adalah I, berapapun X-nya asalkan bulat dia akan memenuhi. Jadi X-nya ini bisa dari berapapun ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitupun untuk nilai Y yang sama ya. Y yang sama juga akan bernilai dari min hingga sampai plus hingga asalkan dia bulat. Nah, sehingga ya, nilai X dan Y yang memenuhi kedua-duanya, tentu semuanya ada ya, jumlah X dan Y yang memenuhi ya, ada 13 buah titik atau 13 buah. Selanjutnya nomor 18 ya. Ini soal yang berbentuk asosiasi pilihan berganda ya. Karena pilihannya adalah 1, 2, 3, 4. Mana dari keempatnya yang betul ya. Bisa tunggal, bisa ganda ya. Bisa ada beberapa kemungkinan yang benar. Oke, kalimat soalnya sebagai berikut ya. Tentukan nilai X dan Y yang bulat ya. Sekali lagi, X dan Y yang bulat yang memenuhi persamaan berikut. Nah, jadi kita harus membuat bentuk ini ya, menjadi bentuk lain sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan nilai X dan Y-nya. Contoh misalnya ya, bahwa dari keduanya ya,
kedua suku yang pertama, ya, ini bisa kita arahkan ke bentuk kuadrat. Cuma membutuhkan pasangan dari x kuadrat dalam bentuk y, yaitu y kuadrat. Maka 2y kuadratnya kita pecah jadi y kuadrat plus y kuadrat, sehingga kita peroleh bentuk 2x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Nah, tiga suku yang pertama bisa kita ubah jadi x plus y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Karena persyaratan x dan y-nya harus bulat, maka ya, kita hanya memiliki ya, sedikit pilihan yang memenuhi bentuk berikut. Ya, pilihannya adalah bisa saja di sini 2, ini 3, atau ini 3, ini 2. Ingat sekali lagi bahwa x dan y-nya nanti harus positif. Maka ya, bila kita ambil y yang sama dengan 3, x plus y-nya harus 2. Dan dengan demikian x-nya adalah ya, berapa? Tambah 3 sama dengan 2, berarti min 1. Dan ini negatif. Negatif. Jadi tidak mungkin. Maka kita ambil yang satunya lagi, bahwa y sama dengan 2. Kalau y sama dengan 2, maka x plus y-nya harus 3. Karena y-nya 2, maka x-nya adalah 1. Dan ini memenuhi persyaratan yang diminta, x dan y-nya positif. Nah, dengan demikian x dikurang y adalah 1 dikurang 2 ya, 1 dikurang 2 min 1 saja. Min 1 saja. Kemungkinan yang lainnya tidak memenuhi persyaratan yang diberikan. Nah, karena 4 saja yang betul, maka jawabannya adalah yang D. Ya, selanjutnya nomor 19 ya. Ada fungsi sebagai berikut, ada 2 ya. F dari x per 1 sama dengan fx ditambah b kali x ya. Kemudian fungsi awalnya f0 bernilai a. Nah, diminta dari keempat pernyataan berikut mana saja yang benar. Oke, sebelumnya mungkin saya harus menginformasikan ada ralat untuk soal ya. Tertulis sebelumnya ini 1, 2, 3, 4. Dikoreksi menjadi 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menentukan fungsi mana yang benar, kita bisa cari dengan mengganti x yang ada ya, dengan angka-angka yang kita butuhkan. Nah, kita awali dengan nilai yang fungsinya sudah diketahui, yaitu untuk x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, maka fungsi ini menjadi 0 tambah 1. 1 f0 ditambah b kali 0. Nah, f0 tadi nilainya a. Jadi dengan demikian f1 nilainya adalah a. f1 nilainya adalah a. Nah, berikutnya kita ganti x-nya dengan 1. Maka akan kita peroleh hasil sebagai berikut ya. X-nya kita ganti dengan 1 ya. 1 tambah 1 2 ya. Maka berikutnya adalah F1 ditambah B kali 1 B. F1 nilainya tadi sudah ada, yaitu A. Jadi A plus B. Nah, dengan demikian kita peroleh F2 sama dengan A plus B. Pernyataan ini benar. Lanjut kita hitung menggunakan X sama dengan 3 ya. Kita hitung, ya, kita ganti dengan X menggunakan 2. 2 tambah 1 jadi 3 sama dengan F2 ditambah B kali 2, 2B. F2 nilainya sudah ada, yaitu A plus B. A plus B, A plus B ditambah 2B, jadi A plus 3B. Nah, dengan demikian F3 nilainya adalah A plus 3B. Kita cek F3 sama dengan A plus 3B, ini juga benar. Selanjutnya, cek lagi menggunakan X sama dengan 3. Kita peroleh F4 ya, karena 3 tambah 1 jadi 4 sama dengan F3 ditambah 3B. F3 nilainya sudah ada, A plus 3B. A plus 3B ditambah 3B jadi A plus 6B. Itulah nilai dari F4. Kita cek, F4 adalah A plus 6B. Betul ya? Ini benar. Tinggal satu lagi, X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4,
kita peroleh di sini F5 sama dengan F4 ditambah 4B. F4 nilainya A plus 6B. Perhatikan, A plus 6B ditambah 4B jadi A plus 10B. Sekali lagi, A plus 10B. Sementara pada pilihan berikut, F5 nilainya A plus 9B. Jelas tidak sama. Jadi ini salah. Dengan demikian, yang betul adalah 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya yang A. Baik, soal terakhir nomor 20, trigonometri. Ada persamaan sebagai berikut dengan syarat bahwa sudutnya yaitu alfa antara 0 sampai 2pi. 0-nya termasuk, 2pi-nya tidak. Nah, mana dari keempat pilihan berikut yang memenuhi? Oke, ada dua cara ya. Yang pertama yang umum dilakukan adalah dengan pengkuadatan. Tapi ini saya tidak rekomendasikan ya, karena pengkuadatan itu hanya berlaku untuk plus dengan plus atau min dengan min. Sehingga boleh saja dengan kuadrat, tapi nanti dipastikan ruas kirinya harus bernilai plus. Jadi saya tidak sarankan menggunakan ini. Saya sarankan menggunakan cara lain, yaitu sin alfa ditambah cos alfa. Cos alfanya kita ubah jadi sin, yaitu 90 min alfa. Sin tambah sin bisa kita hitung sebagai 2 sin kali cos. Sudutnya nanti kita bagi 2. Yang depan kita tambahkan. Alfa ditambah min alfa habis, jadi yang tersisa tinggal 90. Kemudian kita kurangkan. Alfa kita kurangi dengan min alfa, jadi 2 alfa. Dikurang dengan 90. Kita bagi dengan 2. 90 bagi 2, 45. Sin 45 setengah akar 2. Kita coret 2-nya. Ya. Kemudian cos 2 alfa dibagi 2 jadi alfa. 90 bagi 2, 45. Sama dengan 1. Sehingga kita peroleh persamaan sebagai berikut. Cos alfa min 45 sama dengan 1 dibagi akar 2 atau setengah akar 2. Dan ini akan sama dengan cos dari yang nilainya setengah akar 2 adalah bisa plus 45 bisa min 45. Nah, kalau kita coret cosnya, maka kita akan peroleh alfa min 45. Ambil yang plusnya dulu 45 tambah dengan periodenya. Atau yang kedua, kita ambil yang min 45 ditambah dengan periodenya. Nah, kita peroleh alfanya adalah 90 ditambah n kali 360. Dalam hal ini n-nya hanya 0 saja, yaitu 90 atau pi per 2. Dari yang satunya, pindahkan ke kanan 0 ditambah n kali 360. Kita ambil n-nya 0, berarti 0. Kalau n-nya 1, 360. 360 ini sudah di luar interval yang diberikan. Jadi hasil kita peroleh hanya 90 atau pi per 2 dan 0 saja. 0 saja dengan pi per 2. Jadi jawabannya 1 dan 3. 2 dan 4-nya tidak termasuk. 2 dan 4-nya tidak termasuk. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Yang benar. Hati-hati, karena soal ini cukup menjebak. Oke, terima kasih. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat.